Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Aprilia, Fatia Ahda, Herunisa, Falmi Wulandari, dan Fira Yunita. Kami akan menjelaskan beberapa formula Excel, antara lain if error, agregat, IFS, choose, dan switch. Sebelumnya, kami mengambil dari data keuangan perusahaan Unilever. Latar belakang perusahaan yang pertama, PT Unilever adalah sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan perawatan tubuh. Pada awalnya, perusahaan ini hanyalah dua perusahaan kecil di Inggris dan Belanda yang kemudian digabung menjadi satu. Sehingga saat ini Unilever dikenal sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia atau disebut dengan multinational corporation. PT Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Liver Fabrieken yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dan perubahan nama kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya jenis data yang digunakan. Jenis data yang digunakan kami ambil pada tahun 2020 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Kami sendiri, kelompok 3, cuma mengambil satu laporan aja, yaitu laporan posisi keuangan. Selanjutnya, formula yang kami pilih antara lain if error, agregat, IFS, choose, dan switch. Formula pertama, yaitu if error, akan dijelaskan oleh Anissa Aprilia. Kepada Anissa, disilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Irun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang referral function. Referral function ini digunakan ketika menggunakan formula fill up. Ditemukan kesalahan yang ditandai dengan not available. Formula ini digunakan untuk mengganti kesalahan not available dengan sel kosong. Adapun formulanya yaitu sama dengan inferior, buka kurung, fill up, kemudian buka kurung, sel kondisi pertama di tabel utama, diberi pembatas, kemudian range, pembatas, isi tabel bantu, pembatas, posisi kolom atau baris, isi tabel pendukung, pembatas, kemudian masukkan false, kemudian tutup kurung, kemudian dari pembatas lagi, kemudian tanda kutip, spasi tanda kutip, tutup kurung. Adapun contoh pengaplikasiannya akan ditunjukkan di Excel. Baiklah, di sini kami menggunakan laporan keuangan dari PT Unilever, yaitu periode 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020. Baik, pertama masuk ke fungsi yang VLOOKUP. Formulanya yaitu sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian masukkan lookup value-nya, yaitu kas yang di bank, kemudian beri pembatas, masukkan table array, yaitu dari tabel yang di atas. Kemudian beri pembatas lagi, masukkan call index 6-nya senilai 2, karena kita menggunakan di tahun 2021, yaitu yang terdapat di kolom kedua. Kemudian beri pembatas lagi, kemudian masukkan range lookup-nya, yaitu false. Kenapa kita menggunakan false? Karena kita di sini memang ingin menggunakan fungsi inferior. Jika kita menggunakan true, maka nilai yang keluar itu adalah nilai yang mendekati. Kemudian beri pembatas, tutup kurung, beri pembatas lagi. Kemudian enter. Kemudian tarik garis.
Baik, masuk ke yang 31 Desember 2020, formulanya sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian masukkan lookup value-nya, yaitu past bank, kemudian garis pembatas, kemudian masukkan tabel array-nya dari tabel yang di atas, kemudian masukkan call index number-nya senilai 3. Kenapa 3? Karena kita menggunakan tahun 2020 yang terdapat di kolom ketiga. Kemudian beri pembatas lagi. Kemudian masukkan range lookup-nya yang false. Kemudian enter. Tutup kurung enter. Baiklah, ini fungsi selanjutnya itu fungsi inferior. Formula dari fungsi inferior sendiri itu adalah sama dengan kemudian inferior buka kurung VLOOKUP kemudian beri pembatas kemudian masukkan lookup value-nya yaitu past bank, kemudian diberi pembatas lagi, kemudian masukkan tabel array-nya dari tabel yang di atas, diberi pembatas, kemudian masukkan call index number-nya yaitu 2, karena seperti yang dijelaskan tadi, kita ngambilnya dari tahun 2021 yang terdapat di kolom kedua. Kemudian beri lagi tanda pembatas. Kemudian masukkan range lookup-nya yang false. Kemudian tutup kurung. Kemudian tanda kutip, spasi. Kita buat spasi karena kalau ada error, dia diganti sama teks kosong. Kemudian tanda kutip lagi, tutup kurung. Kemudian enter. Dan untuk tahun berikutnya, sama dengan error, kemudian buka kurung, masukkan ke lookup, kemudian buka kurung lagi, masukkan lookup value-nya, yaitu khas yang di blank, kemudian tabel array-nya dari tabel yang di atas, kemudian pembatas lagi, masukkan call index number-nya yaitu senilai 3, karena kita ngambilnya dari tahun 2020 yang di kolom ketiga. Kemudian beri tanda pembatas lagi, kemudian masukkan range lookup-nya yang itu yang false, kemudian kurung lagi, kemudian beri pembatas, tanda kutip, spasi, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Baiklah, itu merupakan penjelasan dari referral function. Untuk
fungsi selanjutnya akan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Khairunisa selaku moderator. Terima kasih kepada Anissa atas penjelasan formula if error. Selanjutnya, formula yang kedua yaitu adalah formula agregat yang akan saya jelaskan sendiri. Agregat digunakan untuk melakukan perhitungan dan mengabaikan sel yang berisi kesalahan seperti error, not available, atau sel yang tersembunyi. Formulanya itu adalah sama dengan agregat, buka kurung, nomor fungsi, pembatas bisa kasih titik koma atau koma, terus opsi, kasih pembatas lagi, terus tabel array, dan tutup kurung. Nomor fungsi adalah kode antara 1 dan 19 yang memberikan fungsi yang terlibat dalam perhitungan. Misalnya 1 sama dengan average dan 9 sama dengan sum. Dapat ditemukan dalam help pada fungsi ini diperoleh dengan mengklik help on this function di function wizard untuk daftar lengkap kode yang tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaplikasiannya pada Excel. Biasanya untuk menjumlahkan data, itu dipakai rumus sum. Tapi karena kita akan mencari data dari ini, aku yang termasuk asal lancar pada tahun 2021, 31 Maret ini, karena ada data yang error atau ada data yang angkanya 0, maka rumus sum tidak bisa dipakai. Kita coba kita masukkan rumus sum sama dengan sum buka kurung, kita klik tabel yang akan kita jumlahkan, lalu enter. Maka hasilnya akan sama dengan error. Karena data yang kita ambil itu ada data yang error atau not available. Makanya kita menggunakan rumus agregat, yaitu dengan formula agregat buka kurung. Nah, di sini fungsinya di sini ada terdiri dari 19. Karena kita akan menjumlahkan, maka kita pakai sum. Sum itu kodenya 9, maka kita tulis 9. Terus kita kasih pembatas, bisa koma, bisa titik koma. Selanjutnya untuk apa yang kita errornya itu, biasanya dipakai itu adalah kode yang ke-7 ini. Ignore hidden rows atau error values, yaitu untuk mengabaikan nilai error atau sel-sel yang tersembunyi. Maka kita tulis kodenya 7. Kita kasih pembatas lagi sama dengan, terus kita klik tabel array atau sumber datanya yang akan kita jumlahkan. Baru kita tutup kurung, habis itu kita enter. Maka akan keluar hasil penjumlahannya dari tabel ini. Walaupun ada data yang error, tapi hasilnya akan tetap keluar. Begitu juga dengan 31 Desember ini, rumusnya tetap sama, yaitu agregat, buka kurung, karena kita mencari sum atau penjumlahan, maka kita bikin 9, kita kasih pembatas, kita pakai yang mengabaikan yang ke-7 ini, mengabaikan nilai error dan sel yang tersembunyi, maka kita tulis 7. Kita kasih pembatas, kita klik tabel yang akan kita jumlahkan. Baru kita tutup kurung, lalu kita enter. Mungkin untuk formula agregat, sekian penjelasannya. Selanjutnya, formula yang ketiga, yaitu IFS yang akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan IFS function. IFS function ini digunakan untuk menyederhanakan pernyataan if yang panjang, sehingga tidak perlu mengetikkan berkali-kali dan khawatir tentang berapa banyak tanda kurung yang diperlukan. Fungsi IFS ini dapat diakses jika kita menggunakan Office 365 atau Microsoft Excel 2019. Formulanya adalah sama dengan IFS, buka kurung, kondisi 1, kemudian pembatas ini bisa titik, koma, ataupun koma, tergantung device. Kemudian nilai 1, pembatas, kondisi 2, pembatas, nilai 2, pembatas, dan seterusnya. Kemudian tutup kurung. Untuk penggunaan IFS function ini akan dijelaskan melalui Excel. Baiklah, di sini
bisa kita lihat terdapat dua tabel. Di sebelah kiri merupakan tabel yang berisi informasi mengenai kode akun dan nama akun. Ada di baris pertama itu bisa kita lihat kode akun 101 merupakan kas, 102 merupakan piutang usaha, dan seterusnya. Kemudian untuk penggunaan if-else function ini, formulanya adalah sama dengan if-else buka kurung F4. F4 ini merupakan sel yang akan kita cari tahu apa nama akunnya. Kemudian sama dengan, kemudian klik sel yang berisi kode akun melalui tabel yang di sebelah kiri, yaitu 101. Kemudian diberi tanda dolar karena kita akan mengcopy formula ini ke bawah, tujuannya untuk menguncinya supaya tidak berpindah. Kemudian diberi pembatas, kemudian klik sel yang berisi nama akun melalui tabel yang ada di sebelah kiri, yaitu kas, kemudian diberi tanda dolar juga, kemudian diberi pembatas, kemudian klik sel F4 lagi, yaitu sel yang akan kita cari tahu nama akunnya apa. Kemudian sama dengan, kemudian klik lagi sel yang berisi kode akun berdasarkan tabel yang ada di sebelah kiri, yang baris berikutnya, yaitu 102. Diberikan tanda dolar juga, kemudian diberikan pembatas, kemudian diklik nama akun berikutnya, yaitu piutang usaha. Tetap diberi tanda dolar, kemudian pembatas, dan seterusnya. Kemudian tutup kurung, diklik enter, maka nanti akan dihasilkan nama akun yang ada di tabel di sebelah kanan. Sebelumnya kami mohon maaf karena hanya bisa menunjukkan bagaimana cara membuat formulanya, berhubung Excel yang kami gunakan itu Excel 2010, sementara if-else function ini dapat digunakan di Microsoft Excel 2019. Kami mohon maaf karena dari kami anggota kelompok itu tidak ada yang menggunakan Excel 2019. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai if-else function, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fatia atas penjelasan formula IFS. Selanjutnya formula yang keempat, yaitu adalah formula choose yang akan dijelaskan oleh Felmi. Kepada Felmi, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan choose function. Choose function digunakan untuk memilih salah satu nilai dari sekelompok nilai yang diberikan berdasarkan nomor indeks atau urutan tertentu. Formulanya sama dengan choose buka kurung nomor indeks dikasih pembatas, pembatasnya ini bisa titik koma atau koma, nilai 1 dikasih pembatas, nilai 2 dikasih pembatas, seterusnya sampai nilai terakhir buka kurung, tutup kurung. Untuk pengaplikasiannya bisa kita lihat pada tampilan Excel berikut ini. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu nama akun, susunan laporan posisi keuangan, dan hasil. Nama akun ini kita gunakan nantinya sebagai tabel pembantu dalam penentuan hasil dengan menggunakan formula choose, yaitu sama dengan choose buka kurung, klik sel susunan laporan posisi keuangan yang pertama, dikasih pembatas, dan klik sel nama akun yang pertama. Di sini kita kasih pengikat dengan menggunakan tanda dollar, yang tujuannya yaitu agar pada saat penarikan hasil ke bawahnya, sel tersebut tidak berpindah. Selanjutnya dikasih pembatas, diklik kembali sel pada nama akun, dikasih pengikat, dan dikasih pembatas, begitu seterusnya pada sampai nama akun yang terakhir, yaitu dikasih pengikat dan ditutup kurung, kemudian di enter. Setelah itu kita dapat hasilnya, yaitu susunan laporan posisi keuangan yang pertama aset. Nah, untuk menentukan susunan laporan posisi keuangan selanjutnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Di sini kita dapat hasilnya, yaitu seperti susunan laporan posisi keuangan yang pertama aset, kedua aset lancar, 11 aset tetap, dan seterusnya.
Berdasarkan fungsi CHOOS ini, kita dapat mengetahui dengan mudah susunan laporan posisi keuangan. Sekian untuk formula CHOOS, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Felmi atas penjelasan formula CHOOS. Selanjutnya, formula yang terakhir, yaitu formula switch yang akan dijelaskan oleh Vira. Kepada Vira, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu switch function. Digunakan untuk mengevaluasi suatu nilai terhadap jika terdapat kecocokan, maka nilai default opsional mungkin akan dikembalikan. Nah, fitur ini tersedia untuk pengguna Office 365 atau Excel 2019. Adapun formulanya yaitu sama dengan switch, buka kurung, expression, kasih pembatas bisa titik atau titik koma tergantung device, value 1, pembatas, result 1, pembatas, value 2, pembatas, result 2, pembatas, dan begitu selanjutnya, dan diakhiri dengan default, lalu tutup kurung. Expression merupakan argumen, value merupakan nilai yang diharapkan, result merupakan hasil output yang diinginkan, dan default merupakan output jika nilai tidak ada. Contohnya dapat kita lihat di Excel berikut. Nah, pada Excel ini telah disajikan data kode akun beserta nama akunnya. Seperti terlihat yaitu kode akun 101 yaitu nama akunnya KAS, 102 yaitu nama akunnya piutang usaha, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita ingin melihat kode akun dan nama akun masing-masing dari data yang telah disajikan. Contohnya kita mengambil kode akun 102. Jadi di sini kita ingin mengetahui nama akun dari kode akun 102. Kita menggunakan formula switch yang harus diawali dengan sama dengan, namun di sini kami mohon maaf untuk tidak bisa menggunakan sama dengan, karena jika kita menggunakan sama dengan di Excel ini, maka akan error. Karena untuk fungsi switch ini dikhususkan untuk Microsoft Excel 2019 ataupun Office 365. Dan untuk formulanya ini digunakan jika menggunakan Excel 2019, formulanya diletakkan di nama akun. Baik, lanjut saja. Formulanya yaitu sama dengan switch dalam buka kurung expression. Nah, expression ini yang mau kita artikan. Dalam hal ini, expression berada di sel F4, yaitu di kode akun 102. Nah, selanjutnya itu kita beri pembatas, lalu kita lihat value dan result satunya, pasangan value dan result satunya. Di sini pasangan value dan result satunya yaitu value 1, 101, kasih pembatas dengan resultnya CAS. Nah, CAS di sini kita beri tanda kutip karena itu merupakan teks. Selanjutnya kita tetap memberikan pembatas, lalu value result 2 yaitu 102 dengan resultnya piutang usaha tetap diberikan tanda kutip, begitu seterusnya hingga di akhir value akhirnya itu 502 dengan result beban air, listrik, dan telepon. Nah, di akhir ini terakhir kita juga bisa masukkan nilai default. Jika setelah dianalisa, expression yang kita masukkan tidak ada di value atau result yang diketahui. Nah, di sini kita misalnya bisa menggunakan default-nya itu tidak ditemukan. Lalu kita beri tutup kurung. Nah, nanti jika kita menggunakan Excel 2019, kita akan mengetikkan kode akun 102. Nah, maka di sana nanti nama akunnya akan otomatis terlihat piutang usaha. Jika kita memberikan 101, maka isinya otomatis CAS. Begitu seterusnya. Dan jika kode akun yang kita isi tidak ada, misalnya 100, nanti nama akunnya akan otomatis tidak ditemukan, karena itu tidak terdapat di data yang disajikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vira atas penjelasan formula switch. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami meminta maaf atas kurangnya keterbatasan kami karena tidak bisa menampilkan pengaplikasian formula Excel pada Excel 2019 dan Office 365. Sekali lagi kami dari kelompok 3 meminta maaf atas sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.